Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, kita memasuki hari Kamis sesudah penampakan Tuhan. Dalam Injil Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 22a dikisahkan tentang pengalaman Yesus mudik ke Nazaret. Yesus kembali ke Galilea, dia mengajar di sinagoga-sinagoga dengan reputasi besar yang diakui massa pendengarnya. Ayat 15. Lukas mencatat bahwa Yesus kembali ke Galilea dalam kuasa Roh. Dengan kuasa Roh Kudus itulah Yesus mengadakan aneka mujizat yang membuat popularitasnya cepat meluas ke seluruh daerah Yudea. Dalam kuasa Roh itu pula Yesus mengajar dengan brilian. Semua orang memuji ajarannya. Di sini identitas Yesus dikenalkan sebagai pengajar. Satu kenangan orang pada Yesus adalah profesinya sebagai pengajar yang berwibawa. Lukas 13:26. Identitas Yesus adalah guru Yahudi yang mengajar di Bait Allah dan sinagoga-sinagoga tentang sejarah keselamatan Allah. Ketika Yesus memasuki wilayah Galilea, kota pertama yang dikunjunginya adalah Nazaret. Tempatnya dibesarkan, kota asalnya dari asal-usul ibunya, Lukas 1:26. Namun, Nazaret atau Nazara tidak pernah disebut dalam Perjanjian Lama, Talmud, bahkan sejarawan Yosefus. Nazaret adalah desa kecil yang tidak diperhitungkan. Namun justru orang-orang Nazaret yang kampungan inilah yang membuat Yesus mengalami insiden yang sangat melukai hatinya, yakni ditolak. Pengalaman ditolak oleh orang-orang Nazaret menjadi antisipasi penolakan dalam skop lebih besar, yaitu ditolak oleh bangsanya sendiri. Lukas 9:22. Di sinagoga, saat itu Yesus membuka nubuat Nabi Yesaya tentang kidung penghiburan bagi Israel seperti yang dinantikan Simeon. Yesus mengenakan nubuat tersebut pada dirinya. Dalam khotbah, Yesus mengenalkan tugas kenabiannya untuk menghadirkan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 18-19. Tentu saja mata semua orang yang berada dalam sinagoga itu terarah kepadanya. Bukan hanya untuk menunggu kata-kata yang akan diucapkan Yesus, melainkan juga menahan gejolak letupan rasa ingin tahu untuk mempertanyakan identitas kenabiannya. Dalam dirinya, Yesus meneguhkan penggenapan nas Nabi Yesaya 61 ayat 1-2 yang telah dibuktikannya di Kapernaum. Orang-orang Nazaret takjub dengan kata-kata indah yang diucapkan Yesus. Mereka mengakui bahwa segala yang mereka dengar tentang Yesus adalah benar. Orang-orang Nazaret dalam sinagoga itu dikuasai rasa takjub. Rasa takjub adalah apresiasi spontan terhadap sesuatu yang indah yang melampaui ekspektasi seseorang. Orang yang takjub dikejutkan oleh rasa heran dan bangga. Sebelum akhirnya menolak Yesus, reaksi murni spontan dari orang-orang Nazaret terhadap Yesus adalah rasa takjub pada kehadiran seorang nabi pembebas yang memenuhi nubuat Yesaya. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.